Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini Bapak akan memberi materi tentang kebugaran. Kalau dilihat dari komponen kebugaran jasmani, itu ada beberapa macam komponen. Tapi pada pertemuan ini Bapak hanya menyampaikan dua macam komponen saja. Untuk yang pertama yaitu komponen daya tahan. Untuk yang kedua komponen kekuatan. Untuk daya tahan, pengertian dari daya tahan itu sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang lama dengan beban tertentu. Untuk daya tahan ini sebenarnya juga bermacam-macam bentuk aktivitasnya, tapi di pertemuan ini hanya satu macam yang Bapak sampaikan, yaitu lari 1200 meter. Yang mana lari 1200 meter itu adalah tujuannya untuk mengetahui atau mengukur daya tahan kardiovaskuler atau yang berkaitan dengan kemampuan paru-paru atau pernapasan seseorang. Untuk cara melakukan lari 1200 meter yang benar perlu anak-anak cermati atau pahami. Di sini akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, sikap permulaan. Peserta berdiri di belakang garis start. 2. Ini dilihat dari gerakan. Yang A, pada aba-aba siap, peserta mengambil sikap berdiri siap untuk berlari. B, pada aba-aba ya, peserta berlari semaksimal mungkin menuju garis finish. Untuk mengambil nilai, misalnya kalian besok itu diambil nilai praktek, untuk pencatatan hasilnya atau pelaksanaannya, yang pertama, pengambilan waktu dilakukan mulai saat bendera start diangkat sampai peserta tepat melintasi garis finish. Maksudnya, misalnya anak-anak itu sudah siap di start block atau garis start, nanti starter melakukan atau menggerakkan bendera ke atas, itu si pelari atau anak-anak itu segera mungkin untuk melakukan lari. Karena apa, nanti kalau kalian terlambat untuk melakukan lari, ya nanti akhirnya juga tidak akan seperti yang diinginkan, mungkin ketinggal sama temennya dan lain-lain. Yang kedua, hasil dicatat dalam satuan menit dan detik. Misalnya 3 menit lebih 12 detik. Untuk yang kedua, yaitu kaitannya dengan kekuatan. Kekuatan sendiri sebenarnya juga banyak macam aktivitasnya dan tujuan masing-masing. Misalnya kekuatan lengan, kekuatan otot perut, kekuatan tungkai dan lain-lain. Tapi di sini yang Bapak sampaikan adalah untuk kekuatan otot perut. Salah satunya yaitu sit up. Tapi sebelum membahas untuk cara sit up atau gerakan yang lain yang mendukung untuk kekuatan otot perut, itu perlu saya sampaikan
pengertian tentang kekuatan itu sendiri. Kekuatan adalah kemampuan kondisi fisik seseorang dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Saya lanjutkan yang kaitannya dengan kekuatan. Salah satu tadi di depan saya sampaikan setup. Setup itu adalah bertujuan untuk menguatkan atau mengencangkan otot perut. Sebenarnya untuk mengencangkan otot perut itu juga tidak hanya setup, masih ada beberapa gerakan yang bisa mendukung untuk meningkatkan kekuatan otot perut. Untuk cara melakukan setup, yang pertama, sikap permulaan A. Berbaring telentang di lantai. Kedua lutut ditekuk dengan sudut 90 derajat. Dengan kedua jari-jarinya diletakkan di belakang kepala. B. Orang lain atau teman atau siapapun untuk dimintai bantuan menekan atau memegang kedua pergelangan kaki agar kaki tidak terangkat. Yang kedua, yang kaitannya dengan gerakan A. Gerakan aba-aba ya, atau mungkin nanti misalnya pakai aba-aba peluit, nanti misalnya ada aba peluit, peserta bergerak mengambil sikap duduk sampai kedua sikunya menyentuh paha, kemudian kembali ke sikap awal. Itu dihitung 1. B. Lakukan gerakan ini berulang-ulang tanpa henti selama 60 detik atau 1 menit. Dalam waktu 60 detik atau 1 menit itu berapa banyak kalian untuk melakukannya atau mampu melakukannya semaksimal mungkin. Tapi alangkah baiknya kalau gerakan-gerakan seperti itu sebaiknya dilakukan secara rutin, dalam arti misalnya di rumah itu ada waktu kosong, mungkin 1 kali melakukan itu mungkin hanya 20 kali, nanti berhenti selang beberapa menit, selang beberapa detik mengulangi lagi 20 kali lagi dan selanjutnya. Saya kira pertemuan cukup ini yang perlu saya sampaikan. Untuk komponen-komponen berikutnya kita bahas atau saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.